Di area sawit, Pak. Di areal sawit kau bawa? Seorang siswi SMA, anggota Paskibra, yang dikenal ceria dan berprestasi, tiba-tiba menghilang sepulang latihan. Seluruh warga panik, hingga akhirnya 3 hari kemudian, jasadnya ditemukan tertimbun tanah di kebun sawit. Siapa yang tega melakukan hal sekejam itu? Dan bagaimana kebenarannya akhirnya terungkap? Diva Febriani, seorang siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara, dikenal aktif, ceria, dan jadi salah satu anggota Paskibra yang sedang bersiap untuk tampil di upacara kemerdekaan. Pada Selasa, 29 Juli tahun 2025, Diva berpamitan kepada orang tuanya. Katanya, ia akan latihan Paskibra seperti biasa. Tapi sejak sore itu, Diva tak pernah kembali ke rumah. Orang tuanya mulai cemas, dan malamnya warga ikut membantu mencari. Kabar hilangnya Diva pun cepat menyebar di media sosial. Banyak yang berharap mungkin saja ia hanya tersesat atau pulang ke rumah temannya. Namun harapan itu sirna 3 hari kemudian. Kamis sore, 31 Juli tahun 2025, beberapa pekerja kebun di Desa Taluk mencium bau tidak sedap dari kolam penampungan air di area sawit. Mereka juga menemukan sepasang sandal perempuan tergeletak di tanah. Rasa penasaran mendorong mereka mendekat saat salah satu pekerja mengangkat ember putih yang menutupi sesuatu di lubang itu. Mereka terkejut. Ternyata ada kepala manusia di bawahnya. Jasad itu kemudian diketahui adalah Diva Febriani, siswi yang hilang 3 hari sebelumnya. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tertimbun tanah di area kebun sawit. Kabar itu mengguncang seluruh warga dan pihak sekolah. Saat pencarian berlangsung, seorang pria bernama Yunus yang tinggal tak jauh dari rumah Diva terlihat aktif membantu warga mencari korban. Tak ada yang mencurigainya, ia terlihat seperti warga peduli yang ikut simpati. Namun, beberapa hari kemudian, warga mulai curiga. Sebab, sepeda motor Diva ditemukan di kebun sawit, disembunyikan di balik semak. Tak lama, ada warga yang melihat Yunus pulang dengan baju penuh lumpur. Cerita itu menyebar cepat. Dan malam berikutnya, warga melihat Yunus mencoba kabur dengan motornya. Ia dikejar, sempat jatuh, lalu melarikan diri ke arah kebun sawit. Polisi dan aparat desa segera bertindak cepat. Keesokan harinya, 1 Agustus tahun 2025, Yunus berhasil ditangkap di rumah iparnya tanpa perlawanan. Setelah diinterogasi, Yunus akhirnya mengakui perbuatannya. Ia berniat merampas motor Diva dan sempat berniat melakukan hal tak senonoh. Namun, ketika Diva melawan, pelaku panik dan melakukan kekerasan hingga korban meninggal dunia. Untuk menghapus jejak jasad Diva, ia kubur di area kebun sawit. Motif kejam itu membuat publik geram. Apalagi korban dikenal sebagai siswi berprestasi dan panutan di sekolahnya. Kasus Diva Febriani jadi pengingat bagi kita semua bahwa kejahatan bisa datang dari orang yang terlihat biasa, bahkan yang seolah peduli. Mari sama-sama lebih waspada, saling menjaga, dan jangan pernah lengah ketika berada sendirian. Semoga keadilan untuk Diva benar-benar ditegakkan. Kalau kamu ingin terus mengikuti kisah nyata seperti ini dengan penyampaian yang tenang dan penuh makna, jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang tahu kisah Diva Febriani.